Ya kecuali ada permainan kotor dan politik assassination di sini yang saya harap ini tidak akan pernah terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang harus segera direspons oleh partai-partai yang lainnya. Kalau saya bilang ini politik perasaan, ini sulit untuk bisa diukur. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Indonesia langsung geger saat Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh di sini mengumumkan 3 nama capres di pemilu 2024 nanti yang diusung oleh partai berwarna biru ini. Mereka adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Urutannya bukan berdasarkan survei, tapi berdasarkan sebutan abjad. AB, AN, dan GA. Nah, yang terjadi berikutnya tentu saja jelas, yaitu PDIP yang dipimpin oleh Bu Mega versus Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh yang akan berebut Mas Ganjar Pranowo di sini. Pertanyaannya, apakah Pak D ini sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Yuk kita akan lihat. Menggunakan kartu, apakah ini adalah sesuatu yang diketahui atau jangan-jangan dirancang oleh istana? Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Pengumuman di awal, dan ini yang pertama kali mengumumkan capres mereka. Ini menunjukkan bagaimana Pak Surya Paloh ini sebagai seorang politikus, pemimpin partai, dan seorang negarawan. Ini menunjukkan kapasitasnya yang cerdas dan cerdik. Sangat luar biasa. Permainannya ini sangat cantik dan manuver politiknya ini sangat gesit dan ini menarik untuk diamati. Alih-alih menyalonkan dirinya sendiri sebagai ketua partai, sama seperti Pak Prabowo, AHY, dan Mbak Puan, beliau malah mencalonkan orang yang lain yang ini ternyata adalah idola masyarakat. Kalau boleh saya bilang malah idolanya emak-emak karena ganteng-ganteng semua. Dan apapun alasannya, tetaplah ini adalah sebuah manuver politik di mata para politisi. Sehingga manuver ini nggak akan mungkin didiamkan saja. Dan ini adalah sesuatu yang harus segera direspons oleh partai-partai yang lainnya. Kita ketahui di sini PKS dan PDIP akhirnya merespon dengan segera melakukan juga konsolidasi mereka agar mereka ini segera tidak ketinggalan kereta. Dan mereka tahu bahwa Mas ini sudah menyalakan belnya untuk 2024 nanti. Dan dari sini, mau tidak mau, kita akan tahu bahwa siapapun nanti presidennya, sepertinya Nasdem ini adalah pemenangnya. Dia ini seakan-akan bertaruh kepada 3 besar presiden atau taruhan yang paling akan terjadi. Ya walaupun akhirnya dia tidak akan menguasai semuanya, tapi at least dia akan menjadi pemenangnya. Maka manuver cantik ini adalah manuver yang akan membawa Nasdem ini naik kelas dari partai yang sebelumnya dan akan menarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun ke depan nanti. Buat kalian semua yang mungkin selama ini tinggalnya di gua atau nggak pernah tahu tentang politik yang ada di Indonesia ini, maka kita akan tahu bahwa karena politik dinasti atau terah yang ada di PDIP ini membuat akhirnya Ganjar yang popularitasnya ini menukik tajam dan sangat tinggi, yang sudah saya prediksi dengan membuat konten setahun sebelumnya, menemui beliau langsung di kediamannya di Semarang sana. Ini akhirnya saat ini quote on quotes ini ditampung dan diusung oleh istana dan oligarki. Walaupun terkesan ini adalah sesuatu yang kok evil banget ya, oligarki seperti itu. Tapi sepertinya ini adalah satu hal yang memang terjadi di mana-mana. Bahwa sulit kekuatan baru akan muncul menandingi kekuatan yang sudah lama tanpa adanya sebuah revolusi. Dan saya pikir untuk negara seperti Indonesia yang sedang membangun, revolusi hanya akan membawa Indonesia mundur puluhan tahun ke belakang lagi. Maka sebenarnya tergantung tinggal bagaimana oligarki ini bisa perlahan-lahan untuk dijadikan demokrasi yang sesungguhnya dan akan bisa mesejahterakan rakyat yang lebih banyak lagi di kedepannya. Dan yang terjadi dengan pengumuman capres ini adalah sebuah wake up call untuk PDIP, dan wake up call-nya ini seperti alarm yang berdering dengan keras sekali di tengah malam, membuat mereka ini akan sadar bahwa dalam politik apa yang terlihat itu tidak seperti kenyataannya, dan permainan sesungguhnya adalah permainan yang tidak pernah terlihat, sama seperti sebuah pertunjukan sulap. Melihat ini, apa yang akan terjadi? Saya prediksikan bahwa apa yang akan terjadi di 2013 dan 2014 ini akan terjadi lagi, di mana untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya lebih tepatnya ya, Bu Mega akan menyerahkan tiket kepresidenan tidak kepada penerusnya,
tetapi kepada orang yang lain yang memiliki popularitas dan sangat dimungkinkan untuk menang dalam duel adu kontestasi perebutan kursi presiden di tahun 2024 nanti. Dan apakah nanti sang bunda ini akan merelakan tiketnya kembali? Bu Mega ini pasti akan sangat dilematis karena Mbak Puan yang memang wis wayahe kalau dibilang usianya sudah 40-an akhir ini tadi, sudah saatnya dia ini didapuk menjadi presiden. Tapi kita harus tahu bahwa politik dulu dan sekarang ini berbeda. Politik sekarang dengan, kalau saya bilang ini politik perasaan, ini sulit untuk bisa diukur. Di setiap konten-konten saya tentang Pak Ganjar Pranowo, banyak orang-orang yang saya yakin ini pasti memiliki satu latar belakang akademis, orang-orang yang objektif menanyakan, coba sebutin apa sih prestasi Ganjar Pranowo sejauh ini. Karena saya pengennya di 2024 nanti, saya memiliki calon presiden yang memiliki prestasi dan juga rekam jejak yang jelas. Kalau orang bilang angka, mereka perlu angka. Dan untuk seperti ini, siapa yang akan menandingi Pak Anies Baswedan dengan ribuan penghargaannya? Ya, saya lebih-lebihkan sih ya, nggak sampai ribuan saya pikir ya, atau sampai. Tapi politik sekarang itu tidak tentang hal itu tadi. Politik sekarang adalah tentang emosi, tentang perasaan, tentang bagaimana kita sayang kepada seseorang. Dan kita akan sulit untuk mendefinisikan detil demi detil mengapa kita sayang kepadanya. Ya kalau sayang, udah sayang aja. Dan ini terjadi pada seorang Ganjar Pranowo. Dan seharusnya dalam kondisi seperti ini, saat Ganjar ini diusung oleh partai lain, harusnya PDIP ini bisa memberikan an offer that he cannot refuse. Kalau kita nonton The Godfather, Don Corleone, nah kita akan tahu bahwa tapi bukan mengancam ya di sini, tapi sebuah tawaran yang sangat menarik yang mungkin tidak akan bisa ditolak. Dan jika ini bisa dilakukan, maka sebenarnya Bu Mega tidak harus memilih antara partainya atau terahnya ini tadi. Walaupun tentu saja yang terjadi dengan Pak Jokowi kemarin pasti menimbulkan banyak trauma kepada sang Eyang Putri ini. Nah, apa yang kira-kira akan dilakukannya kelak? Lalu apa yang tersisa kepada capres-capres yang lainnya? Saya pikir apa yang ada, mereka harus akan puas untuk posisi yang kedua. Dan untuk titik ini, saya pikir sudah tidak gegabah bila saya katakan bahwa sepertinya ramalan saya akan mengatakan Ganjar Pranowo ini sudah mendekati 100% akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya kecuali ada permainan kotor dan politik assassination di sini yang saya harap ini tidak akan pernah terjadi dimanapun di seluruh dunia ini. Tapi apakah betul akan seperti itu? Beberapa konten saya yang berikutnya mungkin akan membahas tentang ini. Tetapi anggap saja saya betul, maka siapa yang akan menjadi cawapresnya? Saya pikir itu akan jadi pertanyaan juga di konten yang lainnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah Pak Jokowi atau Istana sebenarnya mengetahui hal ini? Saya tidak akan menjawab secara langsung, tapi izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita berikut ini. Di Taman Banjarsari Solo atau Surakarta, ini pernah dipadati oleh PKL. Tidak bisa dibilang sedikit karena ada 989 PKL yang ada di sana. Mereka semua tergabung pada 11 paguyuban. Dan saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, baru saja menjabat, beliau mendapati hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Solo ini menginginkan kotanya ini lebih bersih dan bebas dari PKL atau pedagang kaki lima. Tentu saja ini adalah satu hal yang dilematis, karena biasanya untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan sesuatu, seorang pemimpin di Indonesia ini harus mendapatkan suara atau dukungan suara terbanyak. Dan suara terbanyak biasanya dimiliki oleh mereka yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah. Menggusur dan memindahkan. Ini tentu saja akan mencederai atau mengingkari janji politik yang pernah diucapkan oleh semua pemimpin dimanapun di Indonesia ini. Tapi mandat dari masyarakat tetaplah mandat. Dan akhirnya Pak Jokowi ini berhasil untuk melakukan satu hal yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh 3 wali kota yang sebelumnya, yaitu merelokasi PKL ke tempat yang baru tanpa adanya perlawanan. Bahkan para PKL ini semua akhirnya urunan atau mereka ini iuran untuk mengadakan sebuah pesta pemindahan di mana Pak Jokowi di sini diarak menggunakan becak. Dan ini semua terjadi setelah beliau ini mengajak makan para pedagang kaki lima ini sebanyak 54 kali. Bahkan mereka semua sangat bersemangat saat akan dipindahkan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah difikirkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan saat para pedagang ini di masa lalu mengancam untuk membakar gedung wali kota. Dan di mana ancamannya ini bukanlah gertak sambal, karena pada tahun 1998 dan 1999 pernah terjadi percobaan pembakaran terhadap kantor wali kota tersebut. Nah, apa kira-kira yang membuat hal ini terjadi? Saya pikir adalah hal yang sama yang membuat apa yang saat ini terjadi. Karena seperti kita ketahui, beberapa hari sebelumnya Pak Jokowi ini mengajak makan. Ada Bu Mega, Pak Surya Paloh, dan banyak sekali tokoh yang lain. Dan kita nggak pernah tahu apa yang dibicarakan di
atas meja makan itu tadi. Sehingga apakah Pak Jokowi tahu tentang permasalahan ini? Saya pikir kalian semua pasti sudah tahu jawabannya. Maka bersyukurlah karena saat ini kita sedang melihat bagaimana politik di Indonesia ini sedang direformasi dengan bagaimana teknologi digital, anak-anak muda yang lebih melek politik lagi, dan bagaimana kepedulian kita untuk membawa bangsa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan konten ini. Yang akan dan ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Bagaimana menurut pendapat kalian dan siapa kira-kira yang akan menjadi presiden dan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan mulai 2024 nanti. Terima kasih, sampai jumpa